Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal untuk persiapan UTBK tahun 2022. Soal-soal yang akan kita bahas yaitu khususnya untuk TKA Saintek mata pelajaran fisika. Nah, video kali ini adalah video part 2-nya. Untuk part 1-nya, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum kita mulai simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita simak soal yang pertama. Sebuah balok kayu bermassa 7,5 kg dan bervolume 0,01 meter kubik dimasukkan ke dalam air yang memiliki massa jenis 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Besar gaya untuk menahan balok agar terbenam seluruhnya di dalam air adalah, oke, kita ilustrasikan soal ini. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini ada balok kayu yang diikat dengan tali dan ditancapkan di dasar bejana supaya balok ini tetap terbenam seluruhnya di dalam air. Nah, sekarang kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok ini. Di sini ada gaya tegang tali yang menahan balok agar terbenam seluruhnya. Misalkan kita tuliskan T. Terus di sini ada gaya berat balok yaitu WB. Nah, karena balok ini terbenam dalam air, maka di sini ada gaya angkat ke atas yang diberikan oleh air terhadap balok. Nah, tadi di soal yang diketahui yaitu massa balok kayu atau MP sama dengan 7,5 kg. Terus ada volume balok atau VB yaitu 0,01 meter kubik. Terus ada massa jenis air atau ρA sama dengan 1000 kg per meter kubik. Bisa kita cari dulu berat baloknya, WB, yaitu sama dengan MB dikali G. MB-nya tadi 7,5, G-nya kita menggunakan 10, berarti WB-nya sama dengan 75 Newton. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan hukum Archimedes, di mana persamaannya FA atau gaya angkat ke atas itu sama dengan rho fluida dikali G dikali volume yang tercelup. Sekarang kita masukkan nilainya. Rho fluidanya yaitu rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. G-nya kita menggunakan 10. Volume yang tercelup karena tadi baloknya tercelup semua berarti sama dengan volume balok yaitu 0,01 meter kubik. Berarti FA-nya itu sama dengan 100 Newton. Nah, yang ditanyakan di soal yaitu besarnya gaya untuk menahan balok. Berarti di sini yang dimaksud adalah gaya tegang tali. Karena baloknya ini diam, berarti kita menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0. Di mana gaya-gaya yang bekerja pada balok yaitu ada FA yang arahnya ke atas, itu kita anggap positif. Ada WB yang ke bawah, berarti negatif. Dan ada gaya tegang tali atau T yang arahnya ke bawah, kita anggap juga negatif. Sama dengan 0. Karena kita mau mencari T, berarti T sama dengan FA dikurangi WB. FA-nya tadi yaitu 100 Newton dikurangi WB-nya 75 Newton, maka ketemu tegangan tali atau T-nya sama dengan 25 Newton. Nah, inilah tegangan tali atau gaya yang digunakan untuk menahan balok agar terbenam. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah balok kubus dari kayu yang sisinya 10 cm dan kerapatannya 0,5 gram per cm kubik terapung di dalam sebuah bejana berisi air. Sejumlah minyak dengan kerapatan 0,8 gram per cm kubik dituangkan ke atas air sehingga permukaan atas lapisan minyak berada 4 cm di bawah permukaan balok itu. Besarnya tekanan total pada permukaan bawah balok adalah dalam kilopascal ya, ini satuannya. Nah, pada soal ini bisa kita ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Di mana di sini ada balok yang terbenam di dalam air, dia hanya terbenam sebagian. Selanjutnya dituangkan minyak. Ketinggian minyaknya ini masih berada di bawah ketinggian balok, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, yang ditanyakan besarnya tekanan total pada permukaan bawah balok adalah, nah karena balok kayunya berada dalam keadaan diam, berarti di sini berlaku sigma F sama dengan 0. Kita tuliskan persamaannya, berarti ada FA
yang arahnya ke atas dikurangi dengan W yang arahnya ke bawah sama dengan 0, atau FA sama dengan W, di mana FA itu adalah gaya angkat ke atas yang diberikan oleh fluida, di mana di sini fluidanya itu ada dua, yaitu ada air dan minyak. Berarti untuk FA-nya ini nanti yaitu gaya angkat ke atas yang diberikan oleh air ditambah dengan gaya angkat ke atas yang diberikan oleh minyak. Nah, persamaannya gaya angkat ke atas itu sama dengan Rho kali G kali V. Nah, misalkan ini Rho-nya air, Rho A, G, V ini adalah volume yang tercelup dalam air ditambah Rho minyak dikali dengan G dikali volume yang tercelup dalam minyak sama dengan Rho-nya kayu atau massa jenis kayu dikali G dikali volume kayu. Nah, kita uraikan dulu. Di sini tetap ya, Rho A dikali G. Nah, volume kayu yang tercelup dalam air, volume itu kan luas alas dikali tinggi. Misalkan luas alasnya itu adalah A, ketinggian kayu yang tercelup dalam air yaitu ini X, berarti di sini A dikali X ditambah Rho minyak dikali G, volume kayu yang tercelup dalam minyak sama ya, berarti A dikali tingginya kayu dalam minyak yaitu 6 min X, berarti A dikali 6 min X sama dengan Rho-nya kayu atau Rho K dikali G dikali volume kayu keseluruhan, berarti A dikali H. Misalkan tingginya H, seperti itu. Nah, karena semuanya memiliki A, di sini A-nya bisa kita coret saja, kita hilangkan. Sehingga persamaannya menjadi Rho A dikali G dikali X ditambah Rho M dikali G dikali 6 min X sama dengan Rho K dikali G dikali H. Kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Karena yang ditanyakan adalah tekanan total yang dirasakan bagian bawah balok, sehingga tekanan totalnya atau P total itu sama dengan tekanan udara atau PU ditambah dengan tekanan hidrostatis yang diberikan oleh fluida. Nah, berarti tekanan totalnya sama dengan PU. Nah, tekanan hidrostatis yang diberikan oleh fluida itu sama dengan yang ini tadi, yaitu yang diberikan oleh air dan minyak, di mana di sini ada Rho A dikali G dikali X ditambah dengan Rho M dikali G dikali 6 min X. Nah, sama dengan PU ditambah, di mana Rho A kali G kali X ditambah Rho M dikali G dikali 6 min X itu sama dengan Rho K dikali G dikali H. Sudah kita cari di persamaan satu tadi, berarti itu kita ganti. Di sini ada Rho K dikali G dikali H. Nah, langsung saja kita masukkan nilai-nilainya, di mana tekanan udara itu sama dengan 100 kPa ditambah massa jenis kayunya yaitu 0,5 gram per cm kubik, kita rubah menjadi 500 kg per meter kubik. Berarti ini kita masukkan 500 dikali G-nya 10 dikali ketinggiannya balok kayu tadi kan 10 cm. Kita jadikan ke meter, berarti 0,1. 10 dikali 0,1 ini habis. 500 Pascal itu kan sama dengan 0,5 kilopascal, sehingga 100 kilopascal ditambah dengan 0,5 kilopascal, maka tekanan totalnya ketemu 100,5 kilopascal. Nah, inilah jawabannya, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 3. Dua buah benda yang bermassa sama memiliki gerak osilasi dengan frekuensi yang sama. Simpangan maksimum kedua benda berbeda. Di antara pernyataan berikut, manakah yang benar? Oke, dari sini diketahui bahwa kedua benda itu memiliki massa yang sama. Berarti di sini ada M1 sama dengan M2. Selanjutnya mereka memiliki frekuensi yang sama juga, berarti F1 sama dengan F2, namun simpangan maksimum kedua benda berbeda. Berarti simpangan maksimum itu adalah A ya, atau amplitudo. Berarti A1 tidak sama dengan A2. Nah, di antara keempat pernyataan ini manakah yang benar? Yang pertama, setiap titik pada kurva memuat informasi tentang energi kinetik. Oke, kita cek dulu yang poin pertama. Nah, selama gerak menggambarkan perubahan energi kinetik, di mana di titik setimbang energi kinetiknya itu maksimum dan energi potensialnya itu 0. Sedangkan saat mencapai simpangan maksimum,
energi potensialnya maksimum dan energi kinetiknya adalah 0. Nah, rumus untuk mencari besarnya energi kinetik pada gerak harmonis sederhana adalah yaitu EK atau energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat sama dengan setengah K dikali A kuadrat min Y kuadrat. Di mana V-nya yaitu sama dengan omega dikali akar A kuadrat min Y kuadrat. Inilah persamaan untuk mencari energi kinetiknya. Berarti yang jawaban poin 1 itu adalah benar. Yang selanjutnya, yang poin kedua, energi mekanik kedua benda sama. Oke, kita buktikan apakah sama. Di mana persamaan dari energi mekanik EM itu sama dengan setengah K kali A kuadrat. A tadi itu adalah simpangan maksimumnya, di mana pada soal diketahui bahwa simpangan maksimum kedua benda adalah berbeda. Maka energi mekanik kedua benda juga akan berbeda. Berarti yang poin kedua itu salah. Selanjutnya yang poin ketiga, jika osilasi benda merupakan osilasi pegas, konstanta kedua pegas adalah sama. Oke, konstanta ini bisa kita cari menggunakan persamaan frekuensi di mana F sama dengan 1/2 pi dikali akar K per M. Sekarang kita mau membandingkan nilai K-nya, karena nilai F dan nilai M-nya tadi adalah sama, maka otomatis nanti nilai K-nya juga sama. Jadi yang poin 3 juga benar. Nah, yang terakhir yaitu yang poin keempat, energi potensial maksimum kedua benda sama, di mana energi potensial maksimum atau EP max terjadi pada saat simpangannya maksimum, atau bisa dibilang energi potensial maksimum itu sebanding dengan simpangan maksimum atau A-nya. Nah, karena simpangan maksimumnya tadi berbeda, maka yang poin 4, energi potensial maksimum kedua benda juga akan berbeda. Jadi yang poin 4 itu salah. Yang benar adalah poin 1 dan 3. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Sebuah balok es terapung di dalam bejana berisi air. Jika diketahui massa jenis es dan air masing-masing 0,09 gram per cm kubik dan 1 gram per cm kubik, maka bagian es yang terendam dalam air adalah, nah ini sama, kita bisa menggunakan hukum Archimedes, di mana berat benda atau W itu sama dengan gaya angkat ke atas yang diberikan oleh fluida. Nah tadi benda yang tercelup itu adalah es, maka di sini ada rho S dikali G dikali volume S sama dengan gaya angkat ke atas, yaitu adalah rho-nya, fluidanya air, berarti rho A dikali G dikali volume benda yang tercelup, berarti volume S yang tercelup gitu ya. Dimana yang ditanyakan yaitu ya ini, volume S yang tercelup berapa. G-nya bisa kita coret, berarti volume S yang tercelup atau VTC sama dengan rho-nya S dikali dengan volumenya S dibagi dengan rho air. Rho-nya S tadi yaitu 0,9 dikali volume S-nya, kita anggap tetap VS per rho airnya 1. Berarti bagian S yang tercelup yaitu 0,9 dari volume keseluruhan atau 0,9 volume S, atau bisa kita tuliskan 90% bagian S yang tercelup. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Suatu gelombang bunyi memiliki panjang gelombang 1,5 meter. Oke, berarti lambda sama dengan 1,5 meter. Dan cepat rambatnya 330 meter per sekon. Cepat rambat itu adalah V, 330 meter per sekon. Di antara pernyataan berikut, manakah yang benar? Pernyataan yang pertama, frekuensi bunyi adalah 222 Hz. Oke, kita hitung dulu berapakah frekuensinya. Di mana frekuensi atau F itu sama dengan V per lambda. Nilai V-nya tadi 330 meter per sekon dibagi lambdanya 1,5, maka nanti akan ketemu F-nya sama dengan 220 Hz. Nah, berarti yang nomor 1 ini salah ya, karena di sini 222 Hz. Oke, untuk yang poin kedua, bunyi tersebut termasuk golongan ultrasonik, di mana bunyi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz.
Terus yang kedua yaitu ada audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Dan yang terakhir yaitu ada ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, dari perhitungan poin yang pertama tadi, di mana frekuensi bunyi yaitu 220 Hz, itu berarti masuk pada audiosonik. Jadi yang pilihan 2 itu juga salah, 3 juga salah. Nah, di mana audiosonik itu adalah bunyi dengan frekuensi yang bisa didengar oleh manusia dengan normal. Berarti yang benar itu adalah poin yang keempat. Bunyi tersebut dapat didengar oleh telinga manusia normal. Oke, kita lanjut soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Cahaya terpolarisasi acak dikarenakan pada polarisator bersumbu transmisi vertikal. Cahaya yang keluar dari polarisator dilewatkan pada analisator dengan arah sumbu transmisi 60 derajat terhadap sumbu transmisi polarisator. Perbandingan intensitas cahaya yang keluar dari analisator terhadap intensitas cahaya yang masuk polarisator adalah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Misalkan ini polarisatornya dan ini analisatornya. Nah, di sini ada I0 atau intensitas cahaya yang masuk. Di sini ada I1, yaitu intensitas cahaya setelah melewati polarisator, dan di sini ada I2, yaitu intensitas cahaya setelah melewati analisator. Di mana untuk I1 atau intensitas cahaya setelah melewati polarisator itu sama dengan setengah kalinya intensitas cahaya yang masuk, atau I1 sama dengan setengah I0. Sedangkan I2 atau intensitas cahaya yang keluar dari analisator itu bernilai I1 dikali dengan cos kuadrat theta. Nah, sekarang kita masukkan I1-nya tadi yaitu setengah I0 dikali cos kuadrat theta-nya tadi adalah 60. Sama dengan setengah I0 dikali cos 60 itu adalah setengah, berarti setengah dikuadratkan, sama dengan 1/8 I0. Berarti I2 sama dengan 1/8 I0, atau I2 per I0 1/8 itu kan sama dengan 0,125. 0,125 kalau dijadikan persen itu sama dengan 12,5%. Berarti perbandingannya yaitu 12,5%. Jawaban yang benar adalah yang D. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal saintek fisika untuk persiapan UTBK tahun 2022. Di mana soal-soal yang ada di sini nanti akan diupload di Instagram Belajar Bareng. Jangan lupa teman-teman bisa follow IG-nya @belajarbareng. Nah, untuk teman-teman yang memiliki soal yang ingin dibahas di channel ini, teman-teman juga bisa mengirimkan melalui DM di IG-nya @belajarbareng. Demikian videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.